Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe sangkara anicati. Segala sesuatu yang berbentuk atau berkondisi atau bersyarat atau terdiri dari perpaduan unsur-unsur adalah tidak kekal adanya. Sodihontu Namo Buddhaya. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi. Izinkan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sebuah topik, yaitu pandangan agama Buddha terhadap bencana alam. Sahabat UBTV, sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini berbagai bencana melanda negeri kita. Baru saja Gunung Semeru erupsi cukup besar dan membawa korban, ya terutama korban harta benda yang cukup besar. Kemudian tidak lama menyusul yaitu banjir bandang dan longsor di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban tidak sedikit, ratusan jiwa dinyatakan meninggal, ratusan orang dinyatakan hilang, dan ratusan orang juga menderita luka-luka. Di samping juga korban harta benda tentu saja. Nah, berbagai bencana alam yang melanda negeri kita, berbagai pendapat juga memandang bencana alam itu dengan beragam. Ada yang menyatakan ini sebagai peringatan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Ada yang memandang ini sebagai kutukan. Ada yang berpendapat ini sebagai ujian. Lalu bagaimana menurut agama Buddha? Tentu agama Buddha punya pandangan yang agak berbeda dengan pandangan-pandangan yang berlaku secara umum. Menurut agama Buddha, peristiwa bencana alam sebagaimana terjadi di berbagai daerah di Indonesia ataupun di belahan dunia yang lain adalah merupakan peristiwa alam yang terjadi karena sifat dari ketidakkekalan atau anicca. Alam semesta ini terdiri dari perpaduan unsur-unsur. Elemen dasarnya ada 4 hal, yaitu elemen tanah atau bumi, elemen angin, air, dan panas. Nah, perpaduan unsur-unsur ini selalu bergerak, berubah, timbul, tenggelam, dan dikatakan tidak pernah tetap, tidak pernah kekal. Nah, perubahan-perubahan dari unsur-unsur elemen dasar alam inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana alam. Nah, dalam agama Buddha ada hukum yang mengatur alam semesta ini
ada 5 hukum. Yang pertama disebut utu niyama. Utu niyama itu adalah hukum energi atau hukum fisika. Jadi yang mengatur siklus terjadinya hujan, yang mengatur angin bergerak dari tekanan yang tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Kemudian terjadinya berbagai peristiwa yang berhubungan dengan geologi. Itu semua adalah diatur oleh satu hukum yang namanya utu niyama. Kemudian yang kedua ada hukum bija niyama. Hukum bija niyama ini adalah hukum yang mengatur tumbuh-tumbuhan, yang mengatur segala aspek yang berhubungan dengan organik. Nah, kalau yang utu niyama tadi adalah mengatur aspek-aspek anorganik, aspek-aspek kimia, fisika, sedangkan bija niyama ini adalah yang mengatur aspek-aspek yang berhubungan dengan organik. Jadi tumbuh-tumbuhan, bagaimana berasal dari biji-bijian, kemudian tumbuh, tunas, berkembang, kemudian nanti berbunga, menghasilkan biji-bijian, dan tumbuh lagi biji-bijian itu menjadi tanaman baru, dan seterusnya. Itu semua diatur oleh hukum bija niyama. Kemudian yang ketiga ada kama niyama. Kama niyama itu adalah hukum sebab akibat atau hukum perbuatan. Perbuatan manusia yang didasari oleh niat atau cetana atau kehendak itu akan menimbulkan akibat. Perbuatan yang baik akan menimbulkan akibat atau buah kebahagiaan. Perbuatan yang jahat akan menimbulkan akibat atau buah penderitaan. Itu hukum sebab akibat. Itu hukum kama atau kama niyama. Kemudian yang keempat adalah cita niyama. Cita niyama ini adalah hukum psikologi atau hukum yang mengatur tentang batin, tentang pikiran. Bahwa batin manusia, pikiran manusia itu bisa diberdayakan, memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan, hingga memiliki kesaktian-kesaktian. Itu adalah cita niyama. Dan yang kelima adalah dhamma niyama. Nah, nanti untuk dhamma niyama kita tunggu yang berikutnya. Ya, baik, sahabat UBTV. Tadi kita sudah membahas 4 hukum yang mengatur alam semesta menurut agama Buddha, yaitu utu niyama, bija niyama, kemudian kama niyama, cita niyama. Nah, yang kelima disebut dhamma niyama. Dhamma niyama adalah hukum yang mengatur gejala khas yang tidak diatur oleh 4 hukum yang lain. Misalnya tentang gravitasi bumi. Kenapa benda-benda di atas bumi ini semua terikat, tertarik ke dalam bumi. Jadi bumi seolah-olah sebagai magnet. Nah, gravitasi bumi itu masuk kategori dhamma niyama. Juga hal-hal yang berkenaan dengan pencapaian kebudayaan itu akan terjadi peristiwa-peristiwa alam. Misalnya bumi bergetar, kemudian muncul keajaiban-keajaiban alam yang sangat khas. Nah, hal-hal yang demikian diatur oleh dhamma niyama. 5 hukum alam inilah yang mengatur terjadinya peristiwa alam menurut agama Buddha. Nah, berdasarkan ke 5 hukum ini,
kita akan gunakan untuk mencoba menelaah terjadinya peristiwa bencana alam. Bencana alam, sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya gunung meletus, kemudian gempa bumi. Gempa bumi itu ada dua macam sebab, gempa tektonik, biasanya karena pergeseran lempeng bumi, bisa gempa vulkanik, apabila terjadi gunung akan meletus, atau berbarengan dengan meletusnya gunung berapi, itu biasanya ada gempa. Nah, gempa vulkanik itu karena gunung berapi. Kalau gempa tektonik itu biasanya karena struktur bumi, antara lain lempeng bumi. Bumi kita itu disangga oleh oleh lempeng bumi, dan itu tidak menetap, dia mengalami pergeseran, pergerakan, dan pergerakan itu menimbulkan ya peristiwa alam yang namanya bencana. Bisa tsunami, bisa tanah longsor, bahkan tanah yang amblas, atau disebut dengan likuifasi misalnya. Nah, hal-hal semacam itu, siapa yang menentukan atau yang mengatur dalam, menurut agama Buddha, itu adalah pekerjaan utama dari utu niyama, hukum energi atau hukum geologi tadi. Jadi, apa yang terdiri dari paduan unsur-unsur, elemen dasar alam semesta itu ada tanah, ada angin, ada air, ada panas, itu semua bergerak, tidak stabil, tidak tetap, dan unsur-unsur elemen dasar ini selalu mencari keseimbangan. Apabila terjadi ketidakseimbangan unsur-unsur itu, pasti akan mengalami pergerakan. Nah, pergerakan itu bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Kalau pergerakan kecil, sedang, mungkin nggak terlalu menimbulkan masalah. Tapi kalau pergerakan itu sangat besar, ya bisa terjadi tanah longsor, bahkan tanah bergerak, tanah pindah ya, dari satu tempat ke tempat lain, bisa terjadi likuifasi tadi, tanah yang terbalik, bisa juga terjadi tsunami misalnya. Seperti itu. Itu semua adalah peristiwa-peristiwa alam yang terjadi karena diatur oleh utu niyama, hukum energi, ya, atau hukum fisika. Ini menurut pandangan agama Buddha. Tetapi karena peristiwa bencana alam ini, hukum yang bekerja tidak mutlak hanya utu niyama. Itu juga berhubungan dengan hukum karma. Menurut hukum karma, hukum sebab akibat, bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang baik itu akan menghasilkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat akan menimbulkan penderitaan. Kemudian bekerjanya hukum karma atau proses akibat dari hukum karma ini ada yang sifatnya pribadi, karma pribadi, ada yang karma keluarga, ada karma kelompok, ada juga karma bersama alam. Karma yang sifatnya pribadi ya akibatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri. Orang lain tidak ikut merasakan, tidak ikut menanggung. Kalau karma keluarga itu biasanya akibat suatu peristiwa yang dialami atau diderita atau ditanggung oleh ya sebuah keluarga misalnya. Bisa orang tua, anak, ya cucu terlibat di situ. Kemudian kalau karma kelompok, yaitu karma yang ditanggung bersama-sama dengan orang lain yang tidak punya hubungan persaudaraan, tidak punya hubungan keluarga, orang lain sama sekali, misalnya teman mahasiswa, sesama kuliah, atau mengalami suatu peristiwa bersama-sama, menanggung bersama-sama. Itu namanya karma kelompok. Sedangkan karma kolektif atau karma bersama alam itu sebenarnya kompleks. Ada karma pribadi, ada karma keluarga, ada karma kelompok, ada juga karma bersama alam. Karena saat terjadi bencana alam sampai menimbulkan korban jiwa ratusan, korban hilang ratusan orang, korban luka-luka juga ratusan orang, itu
Ada yang sifatnya pribadi, yang keluarga, kelompok juga, kemudian bersama alam juga. Nah, jadi bencana alam ini menyangkut aspek utu niyama dan aspek kama niyama. Nah, tapi kita tidak bisa menghakimi bahwa suatu daerah yang mengalami bencana alam dianggap penduduknya berarti melakukan kejahatan yang sangat besar, kemudian mendapat semacam hukuman, peringatan melalui peristiwa alam ini. Itu tidak bisa demikian, tidak serta-merta. Kenapa demikian? Ya, karena bekerjanya hukum alam menurut agama Buddha tadi, utu niyama itu berjalan tidak harus melibatkan hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang lain bisa ikut terpengaruh, bisa juga tidak. Nah, jadi suatu penduduk di suatu daerah, suatu daerah ada penduduk atau tidaknya bisa saja terjadi bencana alam. Itu murni pekerjaan dari utu niyama. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita tunggu yang satu ini. Hai Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio. Halo Sobat UB Radio, balik lagi sama aku Tasya Kristi di program Jajal Kuliner. Jajal Kuliner. Jajal Kuliner, program yang ngajak kamu keliling cari makanan enak, terjangkau, bikin kenyang, dan pastinya bikin ngiler juga. Ya, baik. Sahabat UBTV dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan yaitu pandangan agama Buddha terhadap bencana alam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa suatu daerah, baik itu dihuni oleh penduduk, oleh manusia ataupun tidak, menurut agama Buddha bisa saja terjadi bencana alam. Karena bencana alam ini adalah sebuah peristiwa alam karena elemen-elemen dasar yaitu tanah, air, angin, panas yang selalu bergerak, yang selalu berubah mencari keseimbangan, dan pergerakan itu bisa kecil, bisa sedang, bisa besar, bisa sangat besar, maka bisa terjadi yang namanya bencana alam. Ini menurut pandangan agama Buddha. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi suatu daerah yang terkena bencana alam berarti penduduknya telah berbuat keliru misalnya, tidak bisa demikian ya. Memang terjadinya bencana alam yang membawa korban, baik korban jiwa, korban materi maupun korban-korban yang lain itu saling keterkaitan, saling mempengaruhi ya. Termasuk tadi antara utu niyama dengan karma niyama itu bisa berhubungan. Nah, pembahasan lebih lanjut adalah terkait dengan karma tadi, bahwa ketika terjadi bencana alam semacam ini, ada yang mengalami korban sama, misalnya korban jiwa atau korban harta benda. Tapi ada juga yang terselamatkan. Padahal berada di satu daerah yang sama, mengalami bencana yang sama, tapi dia atau beberapa orang keluarganya terselamatkan. Bahkan ada bangunan-bangunan tertentu yang dinyatakan selamat. Kemarin ketika erupsi Gunung Semeru,
ada satu bangunan rumah yang tidak tersentuh oleh lahar itu. Jadi aman, bahkan tanaman di pekarangannya juga aman. Padahal sekitarnya hancur, berantakan, rumah semua roboh rata dengan tanah. Nah, demikian juga di daerah-daerah bencana seperti di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat itu ada juga yang terselamatkan. Ya, sebaliknya ada juga orang yang tidak berdiam di sana karena lagi berkunjung, lagi nengok saudaranya, keluarganya di daerah itu, dia ikut jadi korban. Nah, kalau hal semacam itu berarti ya itu hubungannya dengan karma masing-masing. Jadi memang punya simpanan karma buruk yang saatnya berbuah, dan berbuahnya adalah melalui peristiwa bencana alam. Seperti itu. Ini kaitannya antara utu niyama dengan karma niyama. Baik, kembali lagi bagaimana pandangan agama Buddha terhadap bencana alam. Sekali lagi bahwa bencana alam menurut agama Buddha itu adalah suatu peristiwa alam, ada atau tidak ada suatu daerah dihuni oleh penduduk, oleh manusia atau tidak, peristiwa alam itu akan terus dan selalu terjadi. Sesuai dengan sabda Sang Buddha, Sabe sangkara anicati. Segala sesuatu yang berkondisi, yang bersyarat, yang terdiri dari perpaduan unsur-unsur, tidak kekal adanya, selalu berubah, tidak pernah bisa dipertahankan. Termasuk kondisi alam semesta kita. Karena terdiri dari berbagai unsur, elemen dasar tadi, ada tanah, ada angin, ada air, ada panas, dia mengalami pergerakan, mengalami perubahan. Jadi kita tidak bijak menghakimi, menyatakan suatu daerah bencana itu sebagai ini hukuman, ini sebagai kutukan, ini sebagai ujian. Ya, kita bisa protes kalau dinyatakan demikian. Kenapa daerah saya dapat ujian, daerah yang lain tidak dapat ujian? Betapa tidak adilnya kalau memang itu sebuah ujian. Tapi kalau itu sebuah peristiwa alam, pekerjaan dari utu niyama, hukum energi, hukum fisika, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Dan kita tidak perlu mencari siapa biang kerok dari persoalan ini. Meskipun demikian, memang dalam agama Buddha itu ada keterkaitan moral antara moral manusia dengan bekerjanya alam semesta. Dinyatakan bahwa dalam agama Buddha, semakin tinggi moral manusia, itu ketentraman alam, kedamaian alam, kesemestaan alam ini semakin terjaga, semakin damai, semakin lestari. Tetapi semakin merosot moral manusia, ya, keseimbangan alam itu semakin merosot, semakin tidak seimbang. Dan sudah demikian adanya, ketika elemen-elemen dasar alam ini tidak seimbang, suatu saat akan mencari keseimbangan. Dan pergerakan mencari keseimbangan itulah yang menimbulkan peristiwa. Nah, jadi kalau dihubungkan bagaimana dengan perilaku manusia, ya dalam agama Buddha memang ada keterkaitan. Semakin tinggi moral manusia, itu alam semesta ini akan semakin damai, semakin tentram, semakin bekerja sesuai dengan fungsinya, tidak terlalu terjadi pergolakan. Kenapa? Karena elemen-elemen dasarnya dalam posisi seimbang atau dalam posisi tidak terlalu jomplang. Tetapi kalau karena moralitas yang semakin merosot, katakanlah kebejatan manusia itu semakin merajalela, ya keseimbangan alam ini semakin jauh. Ya contoh sederhananya kalau hutan dibala secara liar, hutan-hutan digunduli, ya nanti terjadi hujan, kemudian banjir bandang terjadi. Itu contoh sederhana. Kalau kita membuang sampah sembarangan, ya nanti kalau terjadi hujan deras akan menyumbat aliran air, terjadilah yang namanya banjir. Itu hal yang sangat logis, sangat rasional. Karena itu, ya hubungan antara moralitas dengan alam semesta itu akan terjadi saling ketergantungan, saling mempengaruhi. Nah,
Karena itu peristiwa bencana alam ini akan menjadi introspeksi bagi kita, introspeksi bagi diri kita, untuk mengingatkan apakah moralitas kita masih terjaga, sekaligus juga sebagai kesempatan bagi kita yang selamat, bagi kita yang terhindar dari bencana atau daerah terjauh dari bencana, kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita dengan berwelas asih, membantu meringankan beban kepada mereka. Sedangkan kepada para korban kita bisa mendoakan agar mereka ya terlahir di alam yang bahagia, atau hidup selanjutnya dia bisa berbahagia, diterima sesuai dengan amal kebajikannya. Semacam itu kita bisa mendoakan, bisa menolong, dan bisa berkontemplasi, mawas diri. Seberapa moralitas kita masih bisa terjaga, dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi alam semesta. Demikianlah pandangan agama Buddha terhadap bencana alam. Semoga sedikit memberikan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu, Namo Buddhaya.